Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum akan menjelaskan tentang Tailored and Personalized the Work. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Dea Widya Rizky dengan NIM 2317729. Lalu ada Elvira Siti Azhara Nurbasari 2317590. Yang ketiga ada Fadilah Raihani dengan NIM 2317955. Lalu yang keempat ada Ina Malida dengan NIM 2317996. Dan yang terakhir ada Gia Putri Saliha dengan NIM 2317826. Selamat mendengarkan dan menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Tailored and Personalized the Work, di mana Tailored and Personalized the Work ini itu merupakan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, kegiatan yang dapat kita lakukan adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita sebagai guru memprediksi hambatan yang berpotensi muncul saat kegiatan pembelajaran dan mempersiapkan alternatif penanganannya. Baik, yang pertama itu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik. Nah, untuk jawabannya yaitu adalah yang pertama, pemahaman yang mendalam, di mana guru ini tuh harus mengenal karakteristik dari peserta didik secara individual. Di antaranya minat belajar, gaya belajar yang efektif bagi mereka, level pengetahuan sebelumnya, serta kebutuhan perkembang fisik, mental, emosional mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Malida dengan NIM 2317996. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Jadi yang kedua itu dengan pembelajaran diferensiasi. Dengan guru memfasilitasi pembelajaran diferensiasi agar dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan, dan minat peserta didik. Mengakomodasi berbagai kebutuhan gaya belajar sebelum merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengetahui terlebih dahulu gaya belajar setiap peserta didik. Terdapat 3 strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi konten ini mengenai jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada peserta didik. Kemudian diferensiasi proses mengenai proses yang mengacu pada bagaimana peserta didik akan memahami apa yang mereka pelajari. Dan yang ketiga itu diferensiasi produk, yaitu hasil pekerjaan peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Raihani dengan NIM 2317955 akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, yang mana sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, yang kedua itu dengan cara berkolaborasi dengan peserta didik. Bentuk adanya kolaborasi antara peserta didik harus dilandasi dengan saling percaya, saling menghargai, saling menerima, saling peduli, dan saling menguatkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Nah, upaya kolaborasi yang dilakukan guru dan peserta didik yaitu menerima, menghargai perbedaan, menjalin hubungan yang baik dengan semua, melakukan banyak hal secara berkelompok dan bersama, maupun berkontribusi dalam semua hal,
mewujudkan rasa empati kepada semua, serta memiliki tujuan yang sama. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Rizky. Di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu tentang bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila terdapat perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Jadi ketika kita menjadi seorang guru dan terdapat perubahan kondisi di kelas, maka untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran tersebut dapat dilakukan revisi tujuan pembelajaran. Nah, dengan mempertimbangkan untuk merevisi tujuan pembelajaran yang baru dengan disesuaikan dengan perubahan yang ada di kelas, sehingga tujuan pembelajaran yang dibuat ini akan relevan gitu dengan situasi yang ada. Tujuan tersebut juga akan jelas dan terukur serta akan membantu untuk memandu penyesuaian rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, namun ketika kita menjadi seorang guru dan tidak memungkinkan untuk merevisi tujuan pembelajaran tersebut, maka kita bisa melakukan fleksibilitas dalam metode pengajaran. Apa sih itu fleksibilitas? Fleksibilitas ini bagaimana cara kita mengakomodasi perubahan kondisi atau preferensi siswa. Jadi kita membuat rencana pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan perubahan yang ada. Misalnya, jika pembelajaran daring tidak bisa dilakukan lagi, maka pertimbangannya itu untuk beralih ke pembelajaran tatap muka. Begitupun dengan sebaliknya, jika memang tidak memungkinkan pembelajaran tatap muka dilaksanakan, maka guru dengan fleksibel dapat merubah pembelajaran menjadi pembelajaran daring. Oke, selanjutnya saya Elvira Siti Azahra Nurbasari akan menjelaskan penjelasan dari saudara Dea Widya Rizky tentang bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Yang ketiga, itu melakukan evaluasi. Seorang guru harus melakukan evaluasi pembelajaran secara terus-menerus terhadap efektivitas rencana pembelajaran yang telah disesuaikan. Respon terhadap peserta didik juga harus dilakukan untuk melihat hasil belajar peserta didik, kemajuan pembelajaran untuk memastikan dan untuk menyesuaikan yang telah dilakukan agar efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang keempat, responsif. Responsif segala bentuk yang terjadi, baik itu dalam perubahan kurikulum, perubahan kebijakan, dan terutama respon dari peserta didik. Kita mengamati hasil belajar dari peserta didik, melihat kemajuan peserta didik dalam pembelajarannya seperti apa. Selain itu, kita sebagai guru juga respon terhadap masukan dari rekan sejawat dan siap untuk melakukan refleksi terhadap penyesuaian tersebut. Oke, sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.